Assalamualaikum kawan inspirasi, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan keberkahan di tiap langkah kita. Bagaimana jadinya jika seorang cerdik seperti Abu Nawas diberi tantangan dengan uang 1000 dinar oleh Sultan? Langsung saja kita simak kisahnya. Mentari pagi menyinari istana Baghdad. Di dalam balerung megah yang dipenuhi karpet merah dan pilar-pilar emas, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat dan pengawal. Hari itu hatinya sedang jenuh, dan ia merindukan tantangan baru bukan dari musuh, tapi dari kecerdikan seseorang. Sudah lama aku tidak menguji si licik Abu Nawas, gumam Raja sambil meneguk secangkir teh hangat. Ia segera memerintahkan pengawal, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin memberinya tugas yang tidak biasa." Perintah Sultan yang langsung dijawab oleh pengawal istana yang diiringi dengan anggukan. Tak lama, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, jubah usang namun bersih, dan senyum khas di wajahnya. Ia memberi salam penuh hormat. "Salam dan rahmat Allah atas tuanku, sang penegak keadilan." Ucap Abu Nawas memberi salam dengan sedikit menunduk. Raja mengangguk, lalu mengulurkan sebuah kantong kecil dari kulit rusa. Suara koin emas di dalamnya terdengar jelas. "Abu Nawas, di dalam kantong ini ada 1000 dinar emas. Aku ingin kau memberikannya kepada seseorang yang membutuhkan." Ucap Raja memberikan perintah. "Perintah tuanku adalah kehormatan bagi hamba," jawab Abu Nawas ringan. Raja tersenyum lebar. "Tapi ada syarat yang harus kau patuhi," ucap Raja menantang Abu Nawas. Abu Nawas mulai curiga. Ia tahu, jika Sultan tersenyum seperti itu, pasti ada jebakan tersembunyi. Uang ini tidak boleh diberikan di jalan Allah, tidak juga di jalan setan. Jangan pula di jalan dunia, dan tidak boleh masuk jalan akhirat. Raja memberi syarat kepada Abu Nawas. Ruangan langsung hening. Bahkan para penasihat yang biasa banyak bicara pun saling pandang tak mengerti. Abu Nawas berdiri mematung, lalu dengan ragu-ragu bertanya, "Ampun tuanku, jika tidak di salah satu dari 4 jalan itu, lantas di jalan mana lagi hamba harus melangkah?" Tanya Abu Nawas bingung. Raja yang melihat Abu Nawas kebingungan, mulai tertawa kecil. "Itu urusanmu, kau hanya punya waktu 3 hari. Kalau kau gagal, aku akan mengambil tindakan tegas," ucap Raja dengan senyum kemenangan. "Apa hamba boleh bertanya tindakan seperti apa yang Raja maksud?" Tanya Abu Nawas waspada. "Kau akan tidur semalam di dalam penjara istana bersama unta sirkusku yang belum mandi seminggu," kata Raja sambil tertawa terbahak-bahak. Semua yang hadir ikut tertawa, tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecut, membungkuk perlahan, dan keluar dari istana dengan hati penuh tanda tanya. Di luar istana, angin musim semi berhembus lembut, tapi dalam benaknya, badai besar sedang bergemuruh. Jalan Allah, jalan setan, jalan dunia, dan jalan akhirat mana yang tersisa? Ia berjalan perlahan menuju rumah, 1000 dinar menggantung berat di pinggangnya. Lebih berat dari beban pikirannya sendiri. Abu Nawas tiba di rumah saat senja mulai turun. Rumahnya sederhana, berdinding batu bata dengan atap tanah liat. Istrinya sedang menyapu halaman kecil di depan rumah. Melihat suaminya datang dengan wajah kusut, ia menghentikan sapunya. "Suamiku, mengapa wajahmu lebih suram dari langit mendung?" tanya istri Abu Nawas sambil tersenyum lembut. Abu Nawas duduk di bangku kayu tua, melepas sandalnya perlahan. Ia membuka kantong kulit dan mengeluarkan beberapa keping dinar yang berkilau terkena cahaya lampu minyak. "Ini uang dari Raja, tapi bukan sekadar hadiah. Ini teka-teki yang bisa membuat kepalaku meledak," keluh Abu Nawas. Istri Abu Nawas duduk di sampingnya. "Teka-teki seperti apa?" tanya istri Abu Nawas. Abu Nawas menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. "Raja memberiku 1000 dinar dan memerintahkanku untuk membagikannya.
tapi tidak boleh di jalan Allah, tidak di jalan setan, tidak di jalan dunia, dan tidak di jalan akhirat. Jawab Abu Nawas yang masih berpikir keras. Istrinya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Astaga, itu seperti memintamu untuk bernapas tanpa menghirup udara. Ledek sang istri. Abu Nawas tersenyum pahit. Tepat sekali. Satu kesalahan dan aku harus tidur di penjara bersama unta sultan yang katanya belum mandi 7 hari 7 malam. Ucap Abu Nawas. Istrinya mengerutkan dahi. Kalau begitu, kita harus berpikir dengan sangat hati-hati. Mungkin maksud sultan adalah mengujimu, bukan hanya tentang uang, tapi tentang makna jalan itu sendiri. Ucap sang istri memberikan pendapatnya. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah cahaya lampu minyak, berdiskusi sambil minum teh hangat. Kertas dan arang digunakan untuk mencoret-coret kemungkinan. Tapi setiap pilihan selalu mengarah ke salah satu dari 4 jalan yang dilarang. Jika kuberikan kepada fakir miskin, maka itu jalan Allah, kata Abu Nawas. Kalau digunakan untuk berdagang, tanya istri Abu Nawas. Itu jelas jalan dunia. Dan kalau dipakai untuk maksiat, tentu masuk ke jalan setan. Jawab Abu Nawas. Kalau kita simpan saja, usul sang istri. Terlalu licik dan sultan pasti tahu. Jawab Abu Nawas sambil berpikir keras. Abu Nawas akhirnya berdiri gelisah. Ia berjalan keluar rumah, memandang langit penuh bintang. Wahai langit, bisakah kau tunjukkan jalan kelima yang tidak pernah disebut manusia? Ucap Abu Nawas pasrah. Istri Abu Nawas datang menyusul, berdiri di sampingnya. Mungkin jawabannya ada di tempat yang tak kita duga, ucap sang istri. Abu Nawas menoleh. Tempat yang tak kita duga, Abu Nawas berpikir sejenak memikirkan ucapan sang istri. Sebuah kilatan kecil muncul di matanya. Ia belum menemukan jawabannya, tapi benih ide mulai tumbuh. Ia tahu keesokan hari harus ia habiskan di luar rumah, mencari jalan yang tak bernama itu. Keesokan paginya, Abu Nawas bangun lebih awal dari biasanya. Ia berpakaian rapi, menyimpan kantong dinar di balik jubahnya, dan mencium kening istrinya. Doakan aku menemukan jawaban, istriku. Ucap Abu Nawas meminta doa dari sang istri. Semoga Allah memberimu petunjuk di jalan yang tak disebut manusia, jawab istrinya dengan penuh harap. Abu Nawas pun melangkah menuju pasar. Baghdad saat pagi hari adalah tempat paling hidup. Terdengar suara penjual roti, jeritan para pedagang kain, aroma rempah-rempah menguar di udara, dan suara tawa anak-anak yang bermain di sudut gang. Namun, pikiran Abu Nawas tak terpaku pada keramaian itu. Ia berjalan perlahan, mengamati, dan mencari. Ia melihat seorang pedagang memberi sedekah. Itu jalan Allah, gumamnya. Ia melihat pemuda mabuk membuang uang ke meja judi. Itu jelas jalan setan. Seorang ibu membeli pakaian untuk keluarganya. Itu adalah jalan dunia. Abu Nawas duduk di bangku tua di bawah pohon kurma, menatap kosong. 3 jam berlalu tanpa petunjuk. Haruskah aku menyerah? Pikirnya. Namun tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sosok yang hampir tak terlihat, seorang lelaki tua, buta, kurus kering, duduk bersila di sudut pasar. Tak ada yang mendekat, tak ada yang memperhatikan, bahkan ia tak meminta apapun. Dia bahkan tidak membuka mulut untuk meminta, kata Abu Nawas pelan. Ia berdiri dan berjalan mendekat, langkahnya pelan, matanya memandangi lelaki tua itu. Wajahnya damai, meski tubuhnya terlihat lelah. Tangannya terlipat di pangkuan dan tongkatnya bersandar di tembok. Maaf tuan, apakah engkau bisa melihat? Tanya Abu Nawas perlahan. Lelaki itu menoleh ke arah suara. Tidak nak, dunia ini sudah lama gelap bagiku. Jawab lelaki tua. Apakah ada yang memberimu sedekah hari ini? Tanya Abu Nawas lagi. Belum, tapi itu tak mengapa. Rezeki datang dari arah yang tak terduga. Jawab lelaki tua dengan senyum. Abu Nawas terdiam, lalu perlahan-lahan ia mengeluarkan kantong kulit dari balik jubahnya. Ia menyelipkannya ke dalam saku jubah lelaki buta itu, tanpa suara, tanpa sepatah kata pun.
Lelaki itu terkejut saat meraba saku. "Apa ini?" Tapi saat ia menoleh, Abu Nawas sudah berjalan menjauh, menahan senyuman. Dia tak tahu siapa aku. Dia tak tahu dari mana uang itu. Dia tidak minta. Aku tidak mengharap pahala. Ini bukan jalan Allah, bukan jalan dunia, bukan jalan akhirat, dan jelas bukan jalan setan. Di kejauhan, terdengar lonceng istana berdentang. Waktu hampir habis. Abu Nawas mempercepat langkahnya, kembali ke istana. Hatinya tenang. Ia tak hanya membawa jawaban, tapi juga membawa makna tentang memberi tanpa dikenal dan menerima tanpa mengharap. Hari ketiga. Matahari hampir mencapai puncaknya. Ruang istana Baghdad kembali dipenuhi oleh penasihat, pengawal, dan para petinggi. Semua menanti kedatangan satu orang, yaitu Abu Nawas. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengetuk-ngetukkan jemari di sandaran kursi emas. Senyumnya penuh teka-teki. Jika hari ini Abu Nawas gagal, maka malam ini dia tidur bersama unta si Zohrah di kandang istana, gumamnya, disambut tawa para menteri. Pintu istana terbuka. Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang. Ia membungkuk memberi hormat. "Salam dan rahmat Allah atas tuanku, pemimpin kaum bijak dan adil," ucap Abu Nawas dengan hormat. Sultan pun mengangguk. Cukup basa-basinya Abu Nawas. Langsung saja. "Apa kau sudah menunaikan tugasku?" tanya Sultan menyelidik. "Sudah, tuanku," jawab Abu Nawas tersenyum. "Dan kau tidak melanggar perintahku?" tanya kembali Sultan. "Tidak, tuanku," jawab Abu Nawas singkat. Sultan memposisikan duduknya lebih tegak. "Ingat, aku memintamu memberikan 1000 dinar itu, tapi tidak di jalan Allah, bukan di jalan setan, bukan di jalan dunia, dan juga bukan di jalan akhirat. Bagaimana caramu melakukannya?" tanya Sultan semakin menyelidik. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menjelaskan dengan tenang. "Hamba pergi ke pasar tuanku. Di sana hamba melihat banyak orang, pedagang, pengemis, orang kaya, orang miskin. Tapi semua pilihan terasa salah. Hingga akhirnya hamba melihat seorang lelaki tua yang buta. Ia duduk diam, tak meminta, tak berharap, dan tak tahu siapa yang lewat. Tanpa berkata apa-apa, hamba selipkan kantong berisi 1000 dinar ke dalam jubahnya. Lalu hamba pergi." Sultan mengerutkan kening. "Apa maksudmu dengan itu?" tanya Sultan penasaran. Lalu Abu Nawas menatap lurus ke arah Sultan. "Ia buta, tuanku. Ia bahkan tidak tahu siapa yang memberinya. Maka itu bukan di jalan dunia, karena tak ada hubungan sosial di situ. Hamba tak berharap pahala, jadi bukan di jalan akhirat. Lelaki itu tidak berilmu agama, jadi bukan jalan Allah. Dan ia bukan orang jahat, tidak akan menggunakan uang itu untuk maksiat, jadi bukan di jalan setan," jawab Abu Nawas lega. Ruangan kembali sunyi. Sultan memandangi Abu Nawas cukup lama. Beberapa penasihat saling berbisik, sebagian mengangguk pelan, kagum. Akhirnya Sultan berdiri dan tertawa keras. "Wahai Abu Nawas, sungguh kau ini lebih rumit dari teka-teki yang kubuat sendiri," jawab Sultan sambil tertawa. Semua orang ikut tertawa lega. "Bukan hanya kau menyelesaikan perintahku dengan cerdas, tapi kau juga memberi pelajaran bahwa memberi tanpa dikenali, tanpa pamrih, adalah bentuk kemurnian tertinggi," lanjut Sultan mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Sultan melangkah turun dari singgasana dan menepuk bahu Abu Nawas. "Kau bukan hanya lolos dari penjara, tapi layak diberi hadiah tambahan," lanjut sang Sultan. "Hamba hanya mencoba menolong tanpa menambah masalah tuanku," jawab Abu Nawas membungkuk. Hari itu, ruang istana dipenuhi tawa dan tepuk tangan. Abu Nawas dengan kecerdasannya yang tak terduga telah menjawab teka-teki sang Sultan dengan cara yang bahkan para penasihat kerajaan tak mampu pikirkan. Sultan Harun al-Rashid masih tersenyum lebar. Ia berjalan kembali ke singgasananya, lalu memanggil bendahara istana. "Berikan 1000 dinar lagi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena telah membuat hari-hariku jauh dari kebosanan," ucap Sultan kepada bendahara istana. Bendahara membungkuk dan pergi untuk mengambil hadiah itu.
Abu Nawas menatap Sultan dengan ekspresi campur aduk antara syukur dan rasa geli. "Ampun tuanku, kalau hamba tahu akan dapat 1.000 dinar lagi, mungkin hamba sudah tidur bersama unta dulu, lalu menyusun rencana lebih dramatis," ucap Abu Nawas bercanda. Semua orang di ruangan tertawa, bahkan Sultan hampir terbatuk. "Kau ini memang pandai bicara. Tapi satu hal yang tak pernah berubah darimu, Abu Nawas," Abu Nawas menoleh. "Apa itu, tuanku?" Sultan tersenyum. "Kau selalu bisa membuat orang berpikir dan tertawa dalam waktu bersamaan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Itulah pekerjaan hamba tuanku, menyentuh akal dengan cerita dan hati dengan senyum." Sultan berdiri dan mengangkat tangannya seraya menjabat tangan Abu Nawas. Abu Nawas meninggalkan istana dengan langkah ringan, 2 kantong dinar tergantung di pinggang, dan 1 senyum cerdik di wajahnya. Sesampainya di rumah, istri Abu Nawas menyambutnya di pintu. "Bagaimana hasilnya suamiku?" tanya istri Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat kedua kantong dinar. 1.000 dinar untuk menyelesaikan teka-teki. 1.000 lagi karena aku berhasil membuat Sultan tertawa, ucap Abu Nawas riang. Istrinya tertawa kecil. "Dan aku dapat apa?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Kau dapat suami yang tidak tidur bersama unta." Mereka pun tertawa bersama dan menikmati senja dengan secangkir teh hangat. Begitulah kisah singkat Abu Nawas yang selalu memiliki jalan keluar dari tiap masalah. Tunggu kisah-kisah lainnya yang tidak kalah seru dan menginspirasi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.